Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Andin TV. Sebelum menyaksikan tayangan kami, mohon kiranya agar like, share, subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan menerima informasi dari kami. Terima kasih. Materi kita selanjutnya adalah membahas tentang arus kas. Dalam materi ini kita akan membahas ada 3 sub materi meliputi laporan arus kas, tujuan laporan arus kas, dan bentuk laporan arus kas. Arus kas ini sebenarnya tidak asing lagi buat kita ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kadang kita biasa mendengar arus kas yang walaupun sebenarnya masyarakat kadang keliru menafsirkan. Mereka memahami bahwa arus kas itu adalah laporan keuangan. Ya, itu juga tidak salah. Tetapi sangat jauh definisinya antara laporan keuangan dengan arus kas. Karena arus kas itu atau cash flow adalah bagian daripada laporan keuangan. Sebelum kita membahas tentang arus kas, maka terlebih dahulu kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan kas itu. Nah, jadi kas itu di sini kalau bahasa sehari-harinya ya bahasa awamnya kita bisa katakan itu uang. Walaupun ya uang dengan kas itu mirip, tapi itulah definisi yang paling mudah kita pahami ya, adalah uang. Nah, jadi kas itu ya adalah meliputi koin, uang koin. Ya, kalau Anda punya uang koin, uang koin 1000 atau uang koin pecahannya ya, memang koin bentuknya bundar ya kalau di Indonesia. Ada juga dikatakan uang kertas, itu kas semua. Cek itu juga uang kas. Tapi cek di sini bisa diuangkan, kalau tidak bisa diuangkan tidak, ya, itu bukan kas. Ya, wesel dan uang yang disimpan di bank. Uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa ada pembatasan. Nah, kalau kita punya uang di bank kemudian dibatasi, Anda hanya mampu menarik dalam setahun misalnya sekian persen, nah, itu akan mengganggu definisi kas. Bahkan jika seandainya, maaf kalau saya mengatakan, biasanya kalau kita belanja diberikan pengembalian gula-gula, sebenarnya kalau kita terima berarti itu adalah kas sebagai alat transaksi, tetapi itu melanggar undang-undang, aturan. Jadi tidak boleh itu kita belanja dengan uang kemudian dikembalikan dengan yang bukan uang, tetapi walaupun dinilai dengan sama, tidak boleh, itu melanggar. Jadi kalau ada yang terjadi itu kita ingatkan bahwa ini melanggar undang-undang. Nah, kita tidak memarahi tapi melanggar undang-undang, diingatkan supaya jangan melakukan hal seperti itu. Jadi itu adalah kas ya. Kas itu adalah akun yang sangat liquid, yang sangat cair, yang sangat lancar, sehingga di dalam neraca dia posisinya di urutan pertama, aktif lancar. Ada juga yang namanya setara kas. Setara kas, dia juga kas tetapi setara ya. Apakah dia bernilai uang? Iya, dia juga memiliki nilai moneter, nilai uang, nilai ekonomi. Nah, jadi setara kas ini misalnya investasi jangka pendek, berjangka pendek, tetapi dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu. Misalnya deposito, itu kan deposito kan uang juga, uang kita juga yang ada di bank. Cuma memang dibatasi waktunya, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, atau dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Memang dibatasi, tetapi bukan berarti itu kita tidak bisa miliki. Kalau kita misalnya ingin mencairkan, tentu ada konsekuensinya. Ada aturannya. Kalau Anda mengambil belum jatuh tempo ya akan ada konsekuensinya ya, misalnya dikenakan cas atau yang mengikat lainnya. Nah, kemudian juga cek. Nah, begitupun cek juga. Cek itu kan misalnya jika kita ingin mengambil uang, ada pembayaran dari konsumen atau dari rekanan atau dari pelanggan,
dengan menggunakan cek misalnya, itu kan bisa diuangkan. Tapi bukan cek kosong ya, cek yang memang berisi uang itu bisa diuangkan. Berarti itu kas juga. Berarti tidak ada pembatasan. Kemudian giro, pemindah bukuan, itu bisa juga demikian, karena misalnya di rekening A masuk ke rekening B melalui giro ya. Jadi sepanjang bisa dicairkan ya, itu juga merupakan setara kas atau surat perintah membayar lainnya ya, dalam bentuk wesel. Nah, berarti kas dengan setara kas, termasuk juga mata uang ya. Nah, kemudian kita masuk ke laporan arus kas. Kalau berbicara tentang laporan arus kas, berarti kita berbicara tentang 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Setiap aktivitas ini merupakan sumber dari kas masuk dan juga kas keluar. Nah, begitupun di aktivitas investasi ada juga kas masuk, kas keluar. Demikian halnya dengan aktivitas pendanaan, ada kas masuk, ada kas keluar. Jadi laporan arus kas itu merupakan laporan yang melaporkan dampak dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama dalam satu periode akuntansi, misalnya dalam setahun. Nah, bicara tentang periode akuntansi di sini bukan cuma 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, tetapi ya kalau Anda memulai satu pertengahan tahun sampai pertengahan tahun berikutnya, itu juga adalah satu periode akuntansi. Tetapi ketika Anda membuat laporan pajak, dan itu harus dilaporkan ke pengurusan pajak. Nah, kemudian tujuan laporan ke arus kas. Jadi demikian pun halnya dengan arus kas, bahwa arus kas itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Lalu bentuk laporan arus kas itu ada dalam bentuk metode langsung, ada juga dalam bentuk metode tidak langsung. Kita mencoba melihat laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi pertama-tama kita harus membuat dulu ini secara garis besar, nanti saya jelaskan secara rinci. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi kas masuk. Apa-apa saja yang termasuk kas masuk. Termasuk juga dari sisi operasi, investasi, pendanaan. Misalnya pendapatan, ada investasi setoran pemilik, kemudian ada utang atau pinjaman. Nah, ini dari sisi pendanaan. Setelah itu kita perhadapkan dengan kas keluar. Nah, kas keluar juga di sini meliputi juga demikian dari sisi operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian kita menjumlahkan apakah posisinya berada pada posisi surplus atau tidak ya. Kalau dia surplus berarti ini adalah posisi kas pada tahun tersebut. Apakah sudah sampai di sini? Nah, ini belum. Kalau ini 8.400 yang ada di slide ini, nah, ini adalah menunjukkan kas yang ada di neraca yang diakui dalam 1 tahun akuntansi. Tetapi karena kas adalah merupakan akun neraca, dan akun neraca itu tidak boleh harus kontinuitas dari tahun ke tahun, bermutasi terus. Berapa sebenarnya jumlah kas kita, maka kita harus menjumlahkan dengan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, setelah kita mendapatkan apakah surplus atau tidak sama sekali, maka kita tetap akan menambahkan pada saldo awal kas ya. Tentunya 1 Januari atau dengan kata lain 31 Desember 2020 sebelumnya. Kalau ini memang tahun 2021 ya. Itu menambah sehingga total kas tahun lalu saldonya ditambah dengan surplus tahun ini. Nah, itulah merupakan saldo kas pada tahun ini.
mudah dibuat, tapi sebenarnya sulit dipahami. Jadi saya ulang kembali bahwa laporan arus kas metode tidak langsung adalah laporan yang mempertandingkan antara kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Begitupun juga untuk kas keluar. Kemudian kita masuk ke laporan arus kas metode langsung. Karena ini keterbatasan slide, makanya kita singkat. Nanti dikondisikan, disesuaikan dengan literasi yang ada, bahwa Anda bisa memahami dengan baik bagaimana. Nah, jadi ini adalah laporan arus kas metode langsung. Nah, metode arus kas metode langsung tetap dibagi dalam 3 bagian, yaitu dari sisi aktivitas operasi, kemudian dari sisi aktivitas investasi, dan dari sisi aktivitas pendanaan. Dari sisi aktivitas operasi, nah ini terbagi 2, ada kas masuk, ada kas keluar. Nah, selisihnya itu adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Akun-akun apa yang ada di sini nanti kita bahas, akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kemudian aktivitas arus kas dari aktivitas investasi sama, ada juga dari sisi kas masuk, dari sisi kas keluar, tapi terkait dengan investasi. Begitupun dengan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, setelah data-data dari arus kas dari aktivitas operasi masuk dan keluar, begitupun investasi dan pendanaan, kemudian kita akumulasi. Nah, ini yang dikatakan arus kas bersih, ya. 31 Desember 2021 kalau memang tahun 2021 dibuat, atau tahun 2020 kalau memang itu tahun 2020. Nah, inilah adalah kas bersih. Nah, kas bersih inilah yang nanti akan sama nilainya yang ada di neraca. Ini adalah metode langsung. Kemudian akun-akun apa saja yang masuk dalam aktivitas operasi. Nah, kita lihat, ya. Salah satunya dari sisi aspek arus kas itu adalah penjualan produk. Nah, kan ini kan operasional, ya. Seluruh penjualan merupakan kas masuk dan penghasilan bunga. Penghasilan bunga. Karena ada kas yang masuk dari aktivitas operasi. Sebenarnya bunga dan dividen ini ada juga yang tidak setuju dimasukkan. Karena itu bukan operasi sebenarnya, itu hanya berbeda kalau perusahaan bergerak di bidang perbankan misalnya, memang itu. Tapi kalau misalnya manufaktur yang bukan dari bidang perbankan atau lembaga keuangan, itu ada yang menyaksikan apa yang tidak setuju itu dimasukkan. Nah, tetapi kita ikuti saja teori bahwa ada juga yang menyetujui hal ini, ya. Nah, jadi kas masuk dari sisi operasi itu adalah penjualan produk, penghasilan bunga. Sementara untuk kas keluar itu meliputi pembayaran pemasok. Kalau kita membeli barang, nah, barang itu masuk ke dalam usaha kita, ya, kita bayar, itu pembayaran, itu operasi juga. Membayar gaji, membayar orang-orang ya tenaga kerja lainnya, membayar pajak ke pemerintah, membayar, intinya kalau kita lihat di unsur lapor laba rugi itu umumnya ada pada unsur biaya, ya, walaupun tidak semuanya. Intinya terkait dengan operasi, bukan terkait dengan pendanaan dan investasi. Nah, kemudian untuk aktivitas investasi ini meliputi untuk kas masuk penjualan aktiva tetap, karena ini kan investasi, ya. Karena kalau ada uang modal kita gunakan untuk membeli aktiva tetap, berarti itu adalah kegiatan investasi. Nah, kalau kita juga menjual, berarti kegiatan investasi dari sisi kas keluar. Nah, penjualan aktiva tetap misalnya tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin. Kemudian penjualan hutang atau saham. Nah, kalau kita lempar, ya itu juga merupakan aktivitas dari investasi. Lalu untuk kas keluar, misalnya memperoleh aktiva tetap, kita membeli aktiva tetap, berarti uang kita keluar. Itu juga adalah aktivitas investasi yang menyebabkan keluarnya sejumlah kas. Kemudian membeli hutang, ya.
atau saham. Nah, itu juga adalah kas keluar. Kalau Anda membeli saham, misalnya sebuah perusahaan melepaskan sahamnya, kita beli, itu juga adalah aktivitas dari sisi investasi. Dari sisi aktivitas pendanaan, ya, ini kata dana, berarti ini terkait pinjam meminjam ya. Nah, maka kas masuk itu meliputi pinjaman. Kalau kita meminjam, itu adalah kas masuk untuk pendanaan. Coba dalam bentuk pinjaman yang harus dilunasi. Ketika kita melunasi, maka itu adalah kas keluar dari sisi aktivitas pendanaan. Jadi selalu ada lawannya. Akuntansi itu kan punya lawannya, debit kredit, masuk keluar, beli jual, itu ya selalu ada lawannya. Jadi kas keluar di sini meliputi adalah dari sisi pendanaan adalah membayar kembali jumlah pinjaman pokok, membeli kembali surat berharga milik perusahaan yang pernah kita lepas. Karena kita butuh modal, ada di sini ya, penjualan saham ya, kita masuk modal kita, modal masuk. Tetapi begitu kita lepas, beli kembali, nah, itu akan merupakan aktivitas pendanaan. Kemudian membayar dividen pemegang saham, nah, karena dividen juga pemegang saham juga atau owner juga merupakan pemilik yang harus disejahterakan. Maka kita juga harus memberikan return kepada mereka. Itu adalah aktivitas pendanaan. Nah, jadi ketika kita menyusun laporan keuangan, bisa kita melihat transaksi yang terjadi ini apabila penjualan masuk di aktivitas operasi, membayar biaya karyawan keluar untuk aktivitas operasi, membeli aktiva atau menjual aktiva masuk ke investasi. Nah, jadi yang perlu kita pahami apa itu operasi, investasi, dan pendanaan. Ada satu yang saya ingin tambahkan terkait dengan depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan itu, kalau di laporan keuangan merupakan biaya. Tetapi di dalam laporan arus kas dia bukan merupakan pengeluaran. Karena tidak ada uang yang dikeluarkan untuk membayar depresiasi. Jadi jangan sekali-kali memasukkan unsur depresiasi di dalam arus kas. Jadi seulang kembali bahwa depresiasi itu walaupun merupakan pengeluaran dalam diakui sebagai biaya dalam laporan laba rugi, tetapi kedudukannya di dalam laporan arus kas dia bukan merupakan salah satu unsur daripada laporan arus kas. Mengapa? Karena laporan arus kas adalah laporan yang betul-betul real, menunjukkan uang itu masuk atau tidak, atau keluar. Sementara depresiasi itu tidak mengorbankan uang untuk membayar, ya, kalau itu dianggap sebagai biaya. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang arus kas bersih, maka arus kas bersih itu adalah sisa perhitungan atau kas yang tersisa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan di suatu periode akuntansi setelah seluruh biaya-biaya dikorbankan atau dikeluarkan, termasuk biaya gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan, hutang, dan bunganya, pajak, dan belanja modal. Jadi arus kas bersih adalah kas yang tersisa setelah seluruh biaya-biaya dikurangi. Nah, jadi arus kas bersih inilah sebenarnya menentukan perusahaan. Sebuah perusahaan itu dikatakan liquid apabila dia memiliki arus kas bersih. Ya, kalau belum ada pengeluarannya, ya kita masih ragu-ragu bahwa apakah. Jadi ingat, jangan kita tersesat bahwa laba tidak sama dengan kas. Laba itu boleh jadi lebih besar nilainya daripada kas, tapi kas itu sudah jelas dia adalah uang. Tapi laba belum tentu adalah uang, karena boleh jadi di dalam laba itu ada penjualan kredit. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.